Halo semua, pernah sadar nggak ada satu ilmu yang sebenarnya nggak diajarin di sekolah, tapi kita semua udah jago dari hari pertama kita lahir. Hari ini kita akan bahas tuntas apa itu politik. Kalau dengar kata politik, apa sih yang langsung kebayang? Pasti pidato-pidato yang semangat di panggung atau mungkin spanduk caleg di pinggir jalan kan? Tapi apa benar cuma sebatas itu aja? Jawabannya, enggak. Politik itu dibentuknya yang paling dasar mulainya jauh lebih awal dari itu. Percaya atau enggak, politik itu dimulai pas kita pertama kali nangis. Yap, tangisan bayi buat minta susu atau perhatian, itu adalah tindakan politik paling murni. Cara buat dapetin apa yang dia mau. Nah, ini nih yang bawa kita ke poin utama yang pertama. Politik itu ada di mana-mana. Beneran, dari bayi sampai presiden, dari urusan rumah sampai urusan negara, politik itu ada di sekeliling kita setiap saat. Intinya tuh gini, politik itu seni buat dapetin apa yang kita mau. Simpel kan? Mulai dari kamu ngerayu orang tua biar uang jajan nambah, sampai ada yang nyalon jadi presiden buat mimpin satu negara. Semuanya intinya sama, dapetin pengaruh dan kekuasaan. Oke, karena fenomena ini dasar banget dan ada di mana-mana, pastinya ada dong cara buat mempelajarinya secara sistematis. Yuk kita bedah lebih dalam, apa sih sebenarnya ilmu politik itu? Gimana caranya kita bisa ngintip kebalik ke layar kekuasaan? Nah, jangan salah paham dulu ya. Belajar ilmu politik itu bukan berarti kita belajar jadi politisi. Bukan. Bukan soal belajar pidato atau bagi-bagi kaos kampanye. Anggap aja ilmu politik itu kayak kaca pembesar. Iya, sebuah alat yang kita pakai buat ngamatin, menganalisis, dan benar-benar ngerti gimana sih persaingan buat merebut kekuasaan itu bekerja. Terus, apa aja yang bisa kita lihat lewat kaca pembesar ini? Wah, banyak banget. Para ilmuwan politik itu ngeliatin hubungan krusial antara kita, masyarakat, sama negara. Mereka nyari tahu gimana cara suara kita, aspirasi kita, bisa sampai ke pemerintah. Dan tentu aja, mereka mengamati kompetisi yang gak ada habisnya buat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan yang ujung-ujungnya bakal ngatur hidup jutaan orang. Dan pertanyaan-pertanyaan besar ini bukan hal baru loh. Coba deh kita mundur sebentar, kita lihat gimana manusia udah pusing mikirin soal kekuasaan ini selama ribuan tahun. Ceritanya dimulai dari Yunani kuno. Ada pemikir hebat kayak Plato dan Aristoteles yang nanya, gimana sih cara terbaik buat ngatur diri kita sendiri? Terus, masuk abad pertengahan. Selama hampir 1000 tahun, urusan kekuasaan nyampur aduk sama agama. Nah, titik baliknya itu pas zaman Renaissance. Muncul Machiavelli yang mulai nganalisis kekuasaan sebagai ilmu, dipisahin dari urusan moral baik atau buruk. Sampai akhirnya di zaman modern kayak sekarang, fokusnya jadi lebih ilmiah, lebih detail, mempelajari institusi, pemimpin, dan juga kita, rakyatnya. Oke, itu kan sejarah. Keren sih, tapi terus apa hubungannya sama kita sekarang? Kenapa kita-kita ini harus peduli? Jawabannya simpel, tapi ngena banget. Karena politik itu terlalu penting, terlalu krusial buat diserahin gitu aja ke politisi. Dalam demokrasi, ini urusan kita semua. Dan taruhannya itu gede banget loh. Coba bayangin, di satu sisi kita bisa punya hidup yang nyaman, damai, banyak kesempatan, masyarakatnya stabil. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan hidup kita sengsara, nggak aman, sistemnya nggak adil, dan isinya konflik terus. Nah, ini dia poin kuncinya. Perbedaan antara dua dunia yang kontras banget tadi seringkali cuma ditentukan oleh satu hal, kebijakan politik. Ya, politik jadi penentu utama mau dibawa kemana arah hidup kita. Tapi bagian yang paling penting tuh ini. Politik itu bukan cuma sesuatu yang terjadi ke kita. Bukan. Politik itu sebuah alat. Alat yang bisa kita pakai buat memperjuangkan keadilan, buat bikin perubahan yang beneran nyata di dunia ini. Sekarang yuk kita lihat ke depan. Gimana sih semua ini berkembang? Soalnya tantangan politik di masa depan itu, wah, beda banget sama yang dulu-dulu. Coba deh, pikirin ini. Setiap kali kita online, setiap jejak digital yang kita tinggalin, video apa yang kita tonton, artikel apa yang kita baca, postingan apa yang kita like, semuanya itu sekarang jadi data. Dan data pribadi kita ini udah jadi komoditas politik baru yang harganya mahal banget. Ini nih yang bikin kita harus mikir. Di satu sisi emang kelihatannya praktis ya, tapi gimana kalau semua data tentang kita ini jatuh ke tangan yang salah? Apa yang bakal terjadi?
Ada kutipan lama dari Lord Acton yang relevan banget sampai sekarang. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Ini ngingetin kita akan sebuah kebenaran universal. Bahaya dari kekuasaan yang nggak ada yang ngawasin itu selalu ada. Nggak peduli itu di tangan seorang raja 1000 tahun lalu atau di tangan pihak yang mengontrol data kita hari ini. Sejarah udah nunjukin dua sisi dari koin yang sama. Ada negara-negara yang jadi makmur, rakyatnya sejahtera. Tapi ada juga negeri-negeri yang hancur, rakyatnya ditindas. Semuanya itu dibentuk oleh gimana kekuasaan dipakai. Hasilnya selalu kembali ke satu pertanyaan. Siapa yang pegang kendali dan buat apa mereka gunain kekuasaan itu? Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kita. Kenapa? Karena sadar atau enggak, hampir seluruh aspek hidup kita diatur oleh kebijakan politik. Jadi, kalau kita milih buat cuek, buat nggak peduli, pertanyaan terakhir yang harus kita renungin adalah, siapa yang bakal nolongin kita nanti? Kalau hidup kita ternyata diatur oleh orang yang salah? Coba dipikirin.